aku pasti akan kabulkan, apalagi kalau itu dengan iman mereka yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini Injil mengatakan, mintalah kepadaku, engkau belum minta apa-apa daripadaku. Aku akan berkata terus terang kelak, tapi sekarang ini dengan kiasan. Tapi catatannya adalah minta saja, sebab engkau percaya dan mengasihi aku. Bapa lebih dulu mengasihi aku dan aku mengasihi engkau. Mintalah apa saja dan kamu belum memintanya. Kata-kata ini bagi saya sendiri adalah sebuah pewartaan di mana Tuhan ingin memampukan Anda dan saya untuk terus mendekat, datang kepada Tuhan, terus mengasihi sesama kita dengan penuh sukacita, terus mewartakan Injil itu kepada sesama tiada henti, apalagi pewartaan Injil itu untuk saudara-saudari kita kaum difabel ini. Semoga Anda makin tergerak dan terinspirasi untuk mendekati mereka sebagai sahabat-sahabat kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara sedang terkasih, selamat pagi. Kita melanjutkan novena kita di hari kedua ini dengan tema Roh Kudus memampukan kita untuk menerima para difabel. Bersama intensi-intensi ini juga kita bawa intensi-intensi pribadi lepas pribadi atau mereka-mereka yang menitipkan doanya kepada kita. Mari kita satukan hati dalam perayaan Ekaristi ini menjadi perayaan syukur dan penebusan. Saudara sedang terkasih, dalam novena hari kedua, tema Roh Kudus memampukan kita untuk menerima para difabel. Ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Kalau kemarin digambarkan mengenai situasi difabel, bagaimana situasinya dan tantangan-tantangan yang dihadapi, di sana kita menemukan Tuhan. Sekarang persoalannya bagaimana semua itu memampukan Anda dan saya menerima mereka. Terus terang dalam pembicaraan, dalam sebuah persiapan, saya pernah berkeliling untuk menyampaikan 2 seminar tentang hal-hal yang terkait dengan dialog kepada mereka. Waktu itu kami memfasilitasi bahasa isyarat, latihan bahasa isyarat, dan itu pesertanya banyak. 3 bulan kemudian kita mulai lagi bahasa isyarat latihan tahap kedua. Saya juga mencoba untuk latihan-latihan hanya hafal cuma begininya doang. Hai gitu ya. Kalau mereka kita bicara hai itu begini aja udah cukup ya. Hai gitu. Ada atas nama bapaknya tapi pakai gimana saya lupa. Itu harus latihan dan dipakai. Kalau nggak dipakai maka ya kita lupa lagi. Persis itulah juga yang menjadi sebuah catatan. Memang kita harus melatih diri. Puji Tuhan di paroki kita udah beberapa dan disiapkan nanti pelan-pelan untuk penerimaan lebih besar. Supaya apa? Supaya mereka tidak bersembunyi lagi, melainkan bergabung bersama kita. Silahkan nanti kalau Anda ingin kursus-kursus bahasa isyarat, luar biasa. Saya lagi mencoba lagi mau cari waktu supaya nanti bisa berkhotbah dan berbahasa isyarat sekalian ya sama mereka. Itu malah bisa menangkap ya. Kalau dengan Anda kan saya bicara dengan bahasa yang verbal, itu aja Anda belum tentu menangkap ya. Tetapi dalam catatan ini memang pelan-pelan kita harus memampukan diri. Sebab apa? Mereka sendiri adalah ciptaan yang sungguh-sungguh juga berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kisah tentang suatu tindakan Apolos yang berani, dia senantiasa mewartakan sebuah sukacita, dan sukacita ini membuahkan suatu pembaptisan. Kalau dalam satu tindakan Anda atau refleksi Anda sebagai seorang beriman, Anda harus berani mewartakan pelayanan kita, entah di Legio entah pelayanan KTM entah pelayanan Mudika atau pelayanan-pelayanan lain. Di sana sebetulnya pewartaan Injil berjalan terus-menerus tanpa henti dan membuahkan sebuah pertobatan yang juga ada hasilnya gitu ya.
Kalau sampai belum, mungkin bagi kita sendiri berarti aku ini belum mewartakan kabar gembira ya. Dan pewartaan kabar gembira itu memang harus dilakukan dengan penuh sukacita. Saya pribadi ketika mencoba selalu menawarkan, kalau mau ada pengakuan dosa setelah misa silahkan lo ya, misalnya begitu. Dan setiap kali misa-misa ada saja yang mau mengaku dosa, bagi saya berhasil, puji Tuhan. Ada buah-buah pertobatan di sana. Tapi itu harus dikatakan. Waktu saya masih bertugas di Teresia, hampir setiap minggu semua pastor-pastornya itu malam minggu jam 5, kalau kita kan mulai jam 5 berarti jam 4 udah nongkrong di pengakuan dosa. Semua romo wajib gitu ya. Waktu saya belajar dengan pastor-pastor Jerman dan pastor Belanda waktu tugas di Teresia sana, harus nggak boleh ada kegiatan apapun nongkrong di ruang pengakuan dosa. Di sana sejam, begitu jam 5 selesai kita keluar dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Itu bagi saya sebuah tindakan pewartaan kabar gembira, dan di sana ketika kita mewartakan kabar gembira itu berbuah, maka pewartaan kita berhasil. Apolos melakukan itu dengan berani, dan dalam catatan ini ketika ia menyatakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dilakukan adalah sebagai tindakan kasih. Semoga dalam hubungan bacaan ini dengan tema novena hari kedua, kita bersama-sama mencoba menghayatinya. Terus novena-novena ini jangan berhenti ya. Ini hari kedua, besok hari ketiga. Hari kedua sudah hujan deras, kemarin hari pertama banyak. Nah online aja lah, hujan deras Romo. Nah itu tantangan novena. Kita harus berani hujan-hujanan gitu ya. Karena apa? Novena berhasil, Tuhan melihat begitu. Pokoknya ketika Anda berani berdevosi dengan kata novem 9, artinya 9 kali 9 hari atau 9 bulan, itulah novena. Novena titik perjuangannya di sana. Dan Tuhan juga sejauh saya melihat, dia melihat itu. Bagaimana saya pengen mengabulkan dia, orang dia tidak berusaha betul-betul dengan sepenuh hati. Tapi kalau sepenuh hati mintanya, aku pasti akan kabulkan. Apalagi kalau itu dengan iman mereka yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini Injil mengatakan, mintalah kepadaku, engkau belum minta apa-apa daripadaku. Aku akan berkata terus terang kelak, tapi sekarang ini dengan kiasan. Tapi catatannya adalah minta saja, sebab engkau percaya dan mengasihi aku. Bapa lebih dulu mengasihi aku dan aku mengasihi engkau. Mintalah apa saja dan kamu belum memintanya. Kata-kata ini bagi saya sendiri adalah sebuah pewartaan di mana Tuhan ingin memampukan Anda dan saya untuk terus mendekat, datang kepada Tuhan, terus mengasihi sesama kita dengan penuh sukacita, terus mewartakan Injil itu kepada sesama tiada henti, apalagi pewartaan Injil itu untuk saudara-saudari kita kaum difabel ini. Semoga Anda makin tergerak dan terinspirasi untuk mendekati mereka sebagai sahabat-sahabat kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ya Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang Kau serahkan kepadaku tinggal bersamaku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Kau berikan kepadaku. Haleluya. Mari bersama dengan intensi-intensi hari ini yang dibawa dalam Ekaristi, mungkin belum sempat terbaca, dan juga untuk saudara-saudari kita yang memohonkan, entah mereka untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, untuk mereka yang memohon kesembuhan, juga mereka yang menitipkan doanya kepada kita. Mungkin ada yang berulang tahun, ada seorang anak yang memohon penyertaan Tuhan untuk penemuan jati dirinya. Semoga doa-doa orang tuanya boleh terkabul membimbing seorang anak ini. Berdoa juga untuk seorang bapak yang memohon rahmat, perlindungan, penyertaan untuk semua karya-karyanya, dihindarkan dari yang jahat, dan banyak senantiasa dengan usaha-usahanya karena kasih
menemani saudara-saudari kita dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Ada yang berdoa juga mohon kesembuhan total. Mari semuanya kita satukan di dalam doa kerahiman kita. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Mari kita juga mohonkan doa untuk 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmah, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga sakramen yang telah kami sambut ini Bapa di novena hari kedua
menjadikan kami semakin bersatu dengan Engkau dan sesama kami, sehingga damai sejahtera terasa di dalam hati dan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk rahmat kebersamaan dalam mengikuti novena ini. Juga untuk saudara-saudari yang mengikutinya secara streaming, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk prodiakon, terima kasih untuk lektor, komentator, terima kasih untuk petugas doa rosario, juga terima kasih untuk petugas komsos, juga tim balap atau peta, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda dan saya dalam hidup dan keseharian selalu dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.